Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Saya Ketua Umum Majelis Ulama Jakarta Utara kembali menghimbau agar tetap menjaga physical distancing, jaga jarak, dan juga menghindari kerumunan-kerumunan serta disiplin protokol kesehatan. Sekali lagi, kami menghimbau warga Jakarta Utara khususnya dan umat Islam untuk tetap agar menjaga physical distancing, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga tetap memelihara protokol kesehatan. Untuk itu, dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita laksanakan, sebagaimana kita ketahui hukumnya, bahwa sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkad. Sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan dengan berjamaah dan juga dilaksanakan masing-masing pribadi. Dalam kondisi seperti yang kita hadapi ini, di mana kita tetap untuk menjaga dan juga memutus tali penularan corona ini, kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Bagi yang barangkali kurang memahami atau kurang pengetahuan tentang bagaimana caranya, saya akan sampaikan bahwa sholat Idul Fitri adalah seperti sholat-sholat sunnah yang lainnya. Di saat atau apabila kita melaksanakan sendiri di rumah, maka kita niat sholli sunnatal Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu kita bertakbir 7 kali selain daripada takbiratul ihram. Di setiap takbir atau satu takbir dengan takbir yang lainnya diselingi dengan subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. 7 kali Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kita baru membaca surah Fatihah. Setelah membaca surah Fatihah, kita baca surat dianjurkan adalah surah Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Tapi apabila tidak memungkinkan, kita baca surat yang pendek, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua ruku dan kemudian sujud lagi, dan selanjutnya bangun berdiri. Di saat berdiri kita mengucapkan Allahu Akbar sekali tentunya, takbiratul intiqal, baru kita lanjutkan lagi dengan mengucapkan takbir atau membaca Allahu Akbar 5 kali. Setelah takbir kita membaca suratul Fatihah dan kemudian kita membaca surah Al-Ghasyiyah atau Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Kalau memang kita tidak hafal, cukup surat yang pendek adalah Qul huwallahu ahad. Setelah itu kemudian kita ruku, tidak sujud, dan duduk, kemudian salam. Ini adalah cara yang tentunya sederhana. Apabila kita lakukan sholat Idul Fitri yang sendiri di rumah, maka tidak disunahkan untuk berkhutbah. Inilah panduan singkat untuk kita tetap konsisten melaksanakan Idul Fitri dengan kita
dalam rangka kita menjaga, menghindari dari kerumunan, insya Allah sholat kita di rumah akan lebih baik daripada kita sholat berjamaah dengan berkerumun, karena bisa jadi bahwa itu akan menambahkan ataupun akan menularkan kembali. Kita ingin bahwa perkembangan yang baik DKI Jakarta ini, seandainya kalau kita bisa menjaga Idul Fitri ini dari kerumunan, dari keramaian, insya Allah dalam waktu dekat kita akan bisa selesai menjauhkan daripada wabah COVID-19 ini. Inilah sekali lagi himbauan kami, Majelis Ulama Jakarta Utara, sesuai dengan anjuran dari Pemda DKI dan juga dari Majelis Ulama tingkat DKI, sekali lagi untuk tetap menjaga jarak, physical distancing, menghindari kerumunan, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan kita semua dan Allah bebaskan dari wabah COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Ulama Jakarta Utara mengucapkan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat Jakarta Utara, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441. Mohon maaf lahir batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidinal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kami atas nama keluarga besar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Administrasi Jakarta Utara, yang pertama mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kami mengajak dan kami menghimbau khususnya kepada keluarga besar Nahdien yang ada di Jakarta Utara untuk selalu mengikuti, mentaati terhadap himbauan kebijakan baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah berkaitan dengan COVID-19. Bahkan beberapa waktu yang lalu Bapak Gubernur kita sudah mengumumkan bahwa PSBB di DKI Jakarta diperpanjang sampai tanggal 4 Juni 2020. Oleh karenanya prediksi kemudian bahwa COVID-19 ini akan berlanjut sampai kita melewati pelaksanaan daripada Hari Raya Idul Fitri. Oleh karenanya kepada seluruh Nahdien Jakarta Utara, kami mengajak, kami menghimbau agar pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri kita di rumah kita masing-masing dengan keluarga, kemudian juga kita melaksanakan takbir di mushola kita, kemudian juga di majelis taklim kita dengan pengeras suara. Tidak cukup ataupun tidak perlu mengumpulkan orang banyak, tapi cukup pengurusnya saja dengan menggunakan pengeras suara. Dan kami menghimbau kepada seluruh keluarga besar Nahdien Jakarta Utara untuk tidak melakukan takbir keliling, karena ini sangat rentan. Ini sangat membahayakan buat kita semua, terutama dalam rangka mengantisipasi virus corona COVID-19 ini, karena memang bagaimanapun itu adalah merupakan sesuatu yang ikhtiar buat kita untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita, menjaga kesehatan masyarakat Jakarta Utara secara menyeluruh. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan, dan kami atas nama keluarga besar pengurus cabang Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyarakat Kota Jakarta Utara yang kami hormati, kami yang berdiri di sini adalah dari pimpinan Muhammadiyah Jakarta Utara. Saya Dr. Sukiman Rusli, spesialis penyakit dalam. Di samping saya Bapak Dr. Andes Suwardi sebagai Sekretaris Umum PDM, dan sebelah kiri saya Saudara Hanifur Rahman, Majelis Tarjih. Ada beberapa pesan yang perlu kami sampaikan dalam rangka kita menyambut Aidil Fitri besok ini. Kita saat ini sedang menempuh puasa, ya, kewajiban kita dalam bulan Ramadan. Yang kedua, situasi kita berhidup bernegara berbangsa sekarang yang dirundung berbagai masalah yang merupakan musibah akibat wabah COVID-19. Bila beberapa mudah-mudahan ya yang kami sampaikan, pesan-pesan ini ada bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan adalah kita semuanya memang harus bersabar. Masyarakat kita yang dilanda berbagai musibah. Yang pertama adalah musibah di bidang kesehatan. Tidak sedikit warga kita telah mengalami kehidupan yang berbahaya yang ditempuh mereka. Nah, musibah ini meluas. Muncul musibah di bidang ekonomi, mungkin di bidang pendidikan, bahkan bisa di bidang pelaksanaan ibadah. Nah, pesan kami adalah mari kita hadapi dengan benar, dengan kesabaran yang tinggi, karena kita tahu Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, yang kedua, pesan kami adalah mari kita ikuti perintah aturan yang diberikan oleh pemimpin di negara kita ini. Ya, jadi pemimpin yang menyelenggarakan negara, juga pimpinan dalam penyelenggaraan agama kita seperti Majelis Ulama Indonesia. Apa yang mereka sampaikan, mari kita ikuti dalam menyikapi, menghadapi musibah infeksi yang menular ini. COVID-19 adalah infeksi virus yang bisa berpindah dari orang ke orang, menimbulkan penyakit berbahaya yang menyerang infeksi saluran pernapasan dan paru-paru. Ya. Severe acute respiratory infection, ya, dipendek SARI. Inilah bukan di negara kita, tapi di seluruh dunia. Nah, ikuti beberapa hal yang penting bagi kita adalah, yang pertama adalah tolong aplikasikan perlindungan diri yang canggih untuk diri kita. Perlindungan diri bukan sekadar memakai masker, bukan, tapi budaya hidup yang dituntun kepada yang benar. Ya, zaman sekarang kalau kita sakit harus segera ke sarana kesehatan. Kalau kita ragu-ragu sakit, ya masih kuat, jangan pergi ke tempat-tempat orang yang banyak. Ya. Dalam aktivitas sehari-hari hindari kerumunan, jangan ke tempat yang ramai. Dan perilaku juga jangan batuk, bersin atau tertawa terbahak di tempat orang yang ramai. Itu adalah tidak baik. Di menjaga jarak, ya, membatasi aktivitas, dan banyaklah di rumah, ini sangat penting. Dan kemudian selanjutnya jaga aktivitas fisik kita yang benar, asupan gizi yang benar. Asupan gizi adalah asupan gizi yang seimbang yang perlu untuk kita semua. Tetap olahraga minimal 3 kali seminggu. Ya, cukup 1 jam pada waktu panas, pagi jam 8 sampai jam 10. Cukupkan vitamin, ya, makan makanan bergizi yang lainnya. Itu kalau dalam orang Islam, ingat, gizi halalan thayyiban, halal dan baik bagi tubuh, ini yang harus dikonsumsi. Nah, selanjutnya perintah kita adalah ibadah tetap dilaksanakan sebenarnya biasanya. Salat jangan ditinggalkan, salat sunnah harus diperbanyak, puasa jangan dibatalkan. Kita tetap berpuasa sesuai dengan rukun dan ketentuannya. Nah, besok ini tinggal beberapa hari lagi puasa kita akan selesai. Kita akan menyambut suatu hari yang sangat berbahagia selama ini, yaitu Aidul Fitri. Mari
Kita selesaikan ibadah kita berpuasa ini, kemudian kita sambut Idul Fitri. Nah, peraturan yang disampaikan oleh ulama kita bahwa kita ibadah diutamakan di rumah kita masing-masing. Sholat berjamaah belum diizinkan sampai sekarang. Toh mungkin beberapa hari lagi bisa diizinkan. Tergantung wabah corona COVID-19 itu. Kalau memang sudah bisa dieradikasi, dibasmi, kita bisa beribadah seperti biasa. Nah, besok ini kesepakatan sudah diberikan, Idul Fitri kita juga di rumah. Bagi keluarga yang nggak besar, usahakanlah laksanakan Idul Fitri di rumah. Tetap salat Idul Fitri, khutbah juga ada, tapi diambil yang wajib, yang ringkas, yang bermakna sesuai dengan tuntunan. Jadi ayat bacaan tidak usah panjang-panjang, khutbah tidak usah dipanjangkan. Nah, tapi tetap laksanakan. Zakat fitrah, zakat mal tetap dibayar seperti biasa. Insya Allah perjuangan kita umat Islam ini bisa diridhoi oleh Allah dan kita bisa terbebas dari berbagai musibah yang datang mengancam ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Utara dalam rangka menyambut Idul Fitri besok ini, kami mengucapkan selamat. Ya, selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aizina wal faizin. Mohon maaf lahir batin dari kami Muhammadiyah Jakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pada seluruh masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, hendaknya kita taati peraturan PSBB dalam rangka menangani, meminimalisir dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami mohon kepada para masyarakat untuk tetap bersabar, berdiam diri di rumah, melaksanakan ibadah, puasa, sholat tarawih, hendaknya kita laksanakan bersama keluarga di rumah. Begitu juga sholat Hari Raya Idul Fitri, mari kita ikuti tuntunan yang sudah diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan kaifiyah sholat Hari Raya di rumah. Kami atas nama Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga Hari Raya ini membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan mudah-mudahan hikmah Hari Raya menjadikan kita terbebas dari bala bencana dan kita bisa hidup kembali secara normal. Diinformasikan kepada seluruh masyarakat Jakarta Utara bahwa Masjid Raya Jakarta Islamic Center tidak melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah sebagaimana biasanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.